Kita lanjutkan pengajian kitab As-Sittun Nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita sudah sampai hadis yang ke-28. Kita baca dulu. Al-haditsus tsamin wal 'ishrun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashr thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Akhrajahul Bukhari fi kitabil mawaqiti min sahihihi. Hadis yang ke-28 dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yata'aqabuna, bergantian, fikum, terhadap kalian, malaikatun, para malaikat, bil-laili, di waktu malam, wa malaikatun, dan para malaikat, bin nahari, di waktu siang, wa yajtami'una, dan mereka itu berkumpul, fi salatil fajri, pada salat subuh, wa salatil asr, dan salat asar. Thumma, kemudian, ya'ruju, naik, alladzina, orang-orang yang batu fikum, mereka bermalam pada kalian. Fayas'aluhum, lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa, padahal Allah, a'lamu bihim, lebih tahu terhadap mereka. Kaifa, bagaimana, taraktum, kalian tinggalkan, ibadi, hamba-hambaku di bumi. Fayaquluna, mereka malaikat berkata, taraknahum, kami tinggalkan mereka, wahum yusallun, dalam keadaan mereka salat. Maksudnya adalah salat subuh. Wa atainahum, dan kami datang kepada mereka, wahum yusallun, dan mereka dalam keadaan salat. Maksudnya salat asar. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Mawaqit, waktu-waktu salat, dari kitab sahihnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk menjaga kita. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam datangnya adalah pada waktu asar. Jadi sore-sore sudah datang. Padahal jaganya apa? Malam. Tapi sebelum masuk malam sudah datang. Kemudian mereka berjaga sampai subuh. Lah malaikat siang, meskipun mereka jaganya siang, tapi sudah datang pada waktu subuh, pada waktu gelap gulita. Subuh itu kan masih ada sisa-sisa malam. Nah, mereka sudah datang. Padahal waktu jaganya apa? Siang. Nah, tapi mereka sudah datang pada waktu subuh. Kemudian berjaga sampai asar. Nah, kemudian para malaikat ini setelah naik ketemu Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, bagaimana kondisi hamba-hambaku yang kalian tinggalkan di bumi? Nah, maka malaikat ini menceritakan yang baik-baik, Pak. Yang jeleknya di tengah-tengahnya enggak diceritakan. Yang baik-baik saja yang diceritakan. Mereka turun ke bumi pas salat asar, mereka mendapati para hamba salat asar. Nah, ini dicatat oleh mereka. Wah, pas salat asar. Ketika mereka pergi, hamba ini lagi salat subuh, mereka juga ingat ini, lagi salat subuh. Nah, diceritakan yang baik-baik oleh para malaikat ini. Alhamdulillah. Dan ini ilham dari Allah kepada mereka. Coba seandainya mereka diilhami Allah ceritakan yang buruk-buruk, gimana coba? Ceritanya malaikat terhadap Allah adalah maksiat-maksiat kita. Keburukannya tidak diceritakan. Nah, bagaimana nanti Allah akan murka sama kita? Tapi inilah rahmat Allah. Allah ingin menampakkan rahmatnya dengan hadis ini, sehingga disengaja para malaikat ini disuruh atau diilhami Allah kasih jawaban yang baik-baik. Ini adalah semata-mata dari sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis ini dimasukkan Imam Bukhari dalam kitab Mawaqit, waktu-waktu salat, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan fadilahnya salat pada awal waktunya. Karena para malaikat ini shiftnya bergantiannya pada awal waktunya salat asar dan pada awal waktunya salat subuh. Maka kalau kita salat subuhnya jam 5:30, ini malaikat sudah terlanjur pergi. Kita tidak termasuk yang dilaporkan oleh Allah bahwa kita sedang salat, enggak. Kalau kita salat asar jam 5 sudah lewat, malaikat sudah terlanjur pergi. Kita tidak termasuk yang dilaporkan baik oleh para malaikat ini. Karena itu maksudnya Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitab Mawaqit adalah jagalah sholat di awal waktu. Bagaimana cara menjaga sholat di awal waktu? Gampang zaman sekarang. Ada masjid di samping kita, di kampung kita, sholat jamaah di masjid, udah pasti termasuk apa? Yang menjaga awal waktu. Kalaupun terlambat karena mungkin ada sebab, mungkin safar, mungkin ketiduran, tapi kita datang ke masjid masih ada orang-orang yang sholat, itu masih termasuk awal waktu insya Allah. Karena masih ada orang, sehingga masih bisa sholat berjamaah bersama orang-orang yang tersisa di situ, bersama yang makmum masbuk. Nah, insya Allah ini masih mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, karena masih ada sholat jamaah dalam masjid tersebut. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, yata'aqabun. Para malaikat itu bergantian di dalam menjaga para manusia. Ini bukan menunjukkan bahwasanya malaikat itu lemah sehingga perlu bergantian, tidak. Malaikat itu tidak sama dengan manusia. Kalau manusia bergantian itu karena memang lemah. Kita tidak mungkin bisa menjaga 24 jam, perlu tidur, maka ada shift siang, ada shift malam, itu karena lemah. Tapi malaikat enggak. Malaikat enggak perlu tidur, malaikat enggak punya syahwat, malaikat enggak punya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Karena itulah para ulama mengatakan makhluk Allah 3 yang punya akal, ini yang paling kuat adalah malaikat. Berikutnya adalah jin, paling lemah adalah manusia. Dalilnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau minta kepada pasukannya, siapa yang bisa memindahkan arasnya singgasananya Ratu Balqis atau Ratu Bilqis, ya, Balqis atau Bilqis, ada yang mengatakan Balqis, ada yang mengatakan Bilqis. Tapi maka ada seorang jin mengatakan, jin Ifrit, dia mengatakan, sebelum antum bangkit dari tempat duduk, saya sudah berhasil mendatangkan singgasana. Tapi ada seorang yang alim, yang punya ilmu, dia mengatakan, saya akan mendatangkan sebelum engkau selesai dari berkedip. Artinya berkedip begini, begitu membuka mata sudah langsung ada singgasana di depan mata beliau. Ternyata itu dibantu oleh malaikat, karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismullahil A'zam. Allah kirimkan malaikat untuk membantu dia sehingga mudah untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis tadi. Padahal jaraknya yang sangat jauh tapi sangat cepat. Nah, ini manusia nggak bisa. Kalau manusia suruh mindahkan, ya mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, karena jaraknya jauh antara singgasana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis dengan raja kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, ini dalil bahwasanya malaikat adalah makhluk yang paling kuat, kemudian jin, kemudian manusia. Adapun di sini Allah menyuruh bergantian para malaikat, banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah tadi, supaya Allah menampakkan rahmatnya kepada manusia. Ini ada malaikat malam, ada malaikat siang. Kita semua kan siang malam melakukan dosa. Tapi yang diceritakan oleh malaikat siang maupun malaikat malam yang baik-baik, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada para malaikat ini bahwasanya hamba-hamba Allah ini, orang-orang yang baik ini, mereka selalu pagi sore menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelebihan atau fadilah mereka diketahui oleh seluruh malaikat. Nah, maka Allah bikin malaikat ini memang bergantian supaya semuanya mengetahui bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang setiap pagi, setiap sore mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menampakkan fadilah kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr.
Malaikat yang bergantian tadi kumpul pada waktu subuh dan pada waktu asar. Ini mengajarkan kepada kita kalau ada penjagaan yang bersifat shift, ada shift siang, ada shift malam, maka hendaklah jangan pergi shift yang pertama sebelum datang shift yang kedua. Kumpul dulu. Ini adabnya. Karena kalau kita pergi dan kita merasa saya tugasnya hanya malam, ini sudah siang, saya sudah tidak bertugas lagi, kita langsung loyor pergi. Nah, ini nanti akan terjadi bahaya. Karena bisa jadi yang petugas siang sebenarnya sudah sampai ke tujuan pada waktunya, tapi gara-gara bannya gembos atau bannya bocor di tengah jalan, akhirnya dia terlambat. Kita sudah meninggalkan tempat, sementara teman kita belum datang. Mundur setengah jam. Nah, setengah jam nggak ada yang jaga, ini bisa bahaya. Kalau ini dalam kondisi perang, setengah jam ini cukup bagi musuh untuk menyerang kita. Nah, maka adabnya kalau ada shift seperti ini, jangan pergi sebelum shift berikutnya tiba. Kalau mau meninggalkan tempat sebelum shift berikutnya tiba, dihubungi dulu. Kamu di mana? Kenapa belum datang? Mungkin ada udzur. Nah, maka bisa kita konsolidasi dengan mereka sehingga tidak terjadi mara bahaya terhadap kaum muslimin. Ini diajari oleh Allah dengan hadis ini. Hadis ini sekaligus menunjukkan fadilah dua salat ini, salat subuh sama salat asar. Karena salat subuh sama salat asar disaksikan oleh dua malaikat, dua kelompok malaikat, malaikat siang sama malaikat malam. Kalau salat-salat yang lain hanya disaksikan satu malaikat. Salat duhur yang menyaksikan siapa? Hanya malaikat siang. Salat isya siapa yang menyaksikan? Hanya malaikat malam. Tapi salat subuh sama salat asar disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lihat surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan subuh, maksudnya salat subuh, kana mashhuda, adalah disaksikan. Disaksikan siapa? Tadi tafsirnya, malaikat malam sama malaikat siang. Maka ini fadilah salat subuh dan salat asar. Karena itulah setelah subuh Allah buat waktu yang berkah. Setelah subuh sampai terbit matahari, ini namanya waktu bukur, waktu yang barokah. Apabila kita ingin diberkahi oleh Allah dalam aktivitas-aktivitas kita, lakukan ba'da subuh. Para santri yang hafalan Quran, kalau ingin diberkahi hafalannya oleh Allah, hafalkan ba'da subuh. Talabul ilm, mencari ilmu supaya diberkahi oleh Allah, lakukan ba'da subuh. Karena itu ba'da subuh sebisa mungkin tidak tidur. Tidur boleh kalau ada sebab, sebabnya agak sakit, sehingga istirahat supaya nanti kerja bisa masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau tanpa sebab, membiasakan diri ba'da subuh tidur, ini berarti menyepelekan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Burika, telah diberkahi oleh Allah. Boleh juga diartikan semoga diberkahi oleh Allah. Li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, pada waktu bukurnya. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Awsat sahih. Salat asar, karena ini adalah salat yang punya kelebihan, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya secara khusus di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-salatil wusta." Surat Al-Baqarah ayat 238. "Hafidhu 'ala shalawat." Jagalah salat-salat 5 waktu. "Was-salatil wusta." Terutama salat asar. "Wa qumu lillahi qanitin." Terbukti, Pak? Beberapa orang itu salat asar tidak bisa baik, padahal salat subuhnya saya lihat baik, ke masjid. Zuhurnya saya lihat ke masjid. Maghribnya apalagi, ya, banyak orang bisa maghriban di masjid. Paling rame masjid itu salat maghrib. Isya saya lihat di masjid, tapi asar saya melihat dia tidak ke masjid kecuali sudah selesai salat jamaah. Kenapa? Masih sibuk mengerjakan kerjaannya. Karena biasanya orang siang-siang itu kan bekerja. Nah, kemudian selesainya bekerja,
biasanya agak sorean begitu. Nah, sehingga daripada dia berhenti untuk salat, dia katakan mending saya lanjutkan dulu. Ya sudah, kalau antum lanjutkan dulu, salat asarnya jadi terlantar. Yang semestinya salat asar jam 3 jadi jam 4, mundurnya 1 jam. Ini sudah kelewatan ini. Ini sudah tidak termasuk yang disaksikan malaikat tadi. Makanya Allah di sini mengatakan wassalatil wusta, terutama salat asar dijaga. Banyak orang yang tidak bisa menjaga salat asar gara-gara apa? Melanjutkan pekerjaan dia. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala yas'aluhum, bertanya wa huwa a'lam, padahal Allah lebih tahu. Nah, ini harus kita pelajari maksudnya. Kenapa Allah bertanya sementara Allah sudah tahu? Allah bertanya sementara Allah sudah tahu, itu karena Allah ingin melakukan satu hikmah. Hikmahnya apa di sini? Hikmahnya adalah Allah ingin menampakkan fadilah para hamba ini di hadapan para malaikatnya. Demikian juga hadis-hadis yang lain, banyak seperti ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah ini orang-orang berada di masjid pada maghrib sampai isya, mereka tidak pulang. Mereka sudah salat maghrib kemudian menunggu ibadah fardu berikutnya. Lihatlah mereka. Nah, ini Allah menampakkan fadilah-fadilah orang-orang yang ada di atas muka bumi di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada para hambanya. Melihat hambanya berbuat baik, Allah tampilkan pada malaikat-malaikat yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau kita melakukan kebaikan, marilah kita bergembira karena kita mengingat bahwasanya Allah cinta kepada kita saat kita melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, hendaklah kita bersusah karena Allah Subhanahu wa taala sedang tidak suka, sedang murka kepada kita pada saat kita melakukan maksiat tersebut. Dan itulah tandanya orang beriman, okay? Cinta kalau dia berbuat baik dan dia susah kalau dia berbuat maksiat. Ini mati karena nggak kuat nih, kenapa? Baik, kita lanjutkan dulu hadis berikutnya. Hadis 29. Monggo. Al-haditsu tasi' wal 'ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Akhrajahu Tirmidzi fi kitab da'awati min sunanihi wa qala hadza haditsun gharibun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'u, berdoalah Allah kepada Allah, wa antum, dalam keadaan kalian itu muqinuna, meyakini, bil ijabah, dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallah, bahwa Allah la yastajibu, tidak mengabulkan du'aan, doa, min qalbin, dari hati, ghafilin, yang lalai, lahin, yang sia-sia. Hadis dikeluarkan Tirmidzi dalam kitab Da'awat dari kitab Sunan Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini gharib. Gharib artinya asing. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka syaratnya ada dua. Meskipun syaratnya sebenarnya tidak hanya dua, tapi dalam hadis ini disebutkan dua syarat. Syarat yang pertama, muqinun, harus yakin bahwasanya Allah mengabulkan doa kita. Karena itu seringkali orang berdoa mudah terkabul. Kenapa? Dia dalam kondisi yakinnya kuat, yakinnya muncul, sehingga mudah terkabul. Ada salah satu teman saya sudah lama menikah, belum punya anak. Kemudian dia umrah. Setelah umrah, dia berdoa di sana, minta diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari umrah, Allah takdirkan dia hamil. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak hamil. Padahal dulu-dulu juga berdoa kan? Tapi kenapa baru sekarang dikabulkan oleh Allah?
Nah, bisa jadi itu karena ketika dia berdoanya di Mekah dan dia memilih tempat yang katanya mustajab, tempat yang terkenal berdasarkan dalil-dalil, ada tempat ini tempat mustajab, maka yakinnya kepada Allah semakin tinggi. Nah, begitu yakinnya semakin tinggi, saat itulah terkabul doanya. Jadi sebenarnya doa itu tidak harus di Mekah, enggak. Yang penting yakinnya muncul, dimantapkan yakinnya. Kalau yakinnya sudah mantap, sudah 100%, pasti doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau doa belum dikabulkan, kenapa? Ya karena yakin kita masih lemah. Yakinnya diperbaiki dulu, dikabulkan oleh Allah. Contoh yakin gimana? Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam lautan api. Namanya api kan panas, Pak. Ketika akan dilempar, malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, minta bantuan enggak? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Adapun kepada engkau saya tidak perlu minta bantuan. Kenapa? Saya cukup minta kepada Allah. Yakin Allah kabulkan. Nah, kayak begitu, Pak. Ini api sudah di depan mata, tapi tenang. Kenapa? Yakin saya masuk diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Saya membela agama Allah. Allah mengatakan intang surullaha yang surkum, membela Allah, menolong Allah, akan ditolong Allah. Nah, yakin itu seperti itu. Sudah ada di depan mata, kita masuk yakin. Ini enggak panas, ini selamat, aman, karena Allah memberikan selamat. Itu namanya yakin. Tapi kalau kita masih nolak ke sana kemari, nah itu belum yakin itu. Nah, yakinnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Atau kalau dalam hal yang lain, yakin itu misalnya begini. Ada penembak jitu. Penembak jitu ini menembak burung kecil tetap kena. Bahkan menembak cicak yang jauh di dinding kena. Nah, kalau panjenengan yakin bahwa dia penembak jitu, maka letakkanlah mangga di atas kepala panjenengan. Panjenengan mengatakan, tembaklah mangga di atas kepala saya. Saya yakin antum tidak akan meleset. Kenapa? Antum penembak jitu. Nah, itu namanya yakin, Pak. Kalau masih takut-takut, merem-merem, nah itu berarti nggak yakin. Santai, sambil melihat kepada penembak tadi sambil senyum. Kenapa? Yakin pasti bukan kena kepala, tapi kena mangganya yang ada di atas kepala. Itu yakin. Nah, yakin kayak begitu. Udah bisa yakin nggak ketika berdoa kepada Allah? Kalau belum bisa yakin, nah berarti salahnya bukan di pengkabulan doanya, tapi di kitanya. Hati kita masih belum yakin. Yakin kepada Allah. Ini syarat pertama. Syarat kedua, qalbin ghafilin lahin. Ketika berdoa, hatinya harus khusyuk. Tidak boleh lalai hatinya. Hati lalai itu bagaimana? Hati yang tidak meresapi apa yang dia ucapkan. Doa ngomong aja, tetapi hatinya tidak mengikuti apa yang dia ucapkan. Nah, mesti ketika berdoa itu apa yang diucapkan hatinya mengikuti. Saya sedang meminta seperti ini. Nah, maka ketika berdoa harus diketahui apa maknanya, apa terjemahnya dari doa itu. Kalau doanya bahasa Arab, kalau doanya bahasa Indonesia, kamu ngomong ini sadar enggak? Karena kadang-kadang orang itu kalau doanya sudah harian itu malah jadi tidak sadar, asal-asalan saja. Termasuk ketika kita sholat, Allahu Akbar, ini mestinya diresapi. Allah paling besar, mestinya diresapi. Karena kalau hanya Allahu Akbar gitu aja, mulutnya ngomong Allahu Akbar, tapi hatinya tidak meresapi bahwa Allah Maha Besar, Allah paling besar, nah itu kurang bermanfaat sholat kita. Karena itulah Rasulullah SAW kalau ada masalah besar, cara mengatasinya apa? Salat 2 rakaat. Kenapa? Ingat bahwa Allah Maha paling besar, sehingga apapun masalah itu jadi kecil kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Kenapa Rasulullah bisa mengatasi masalah-masalah besar dengan apa? Dengan salat. Karena adalah Nabi SAW idza hazabahu amrun, apabila mengalahkan beliau satu perkara besar, beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kalau kita ingin melaksanakan sunnah ini, jangan hanya sunnah zahirnya saja. Ini saya ada masalah besar, saya salat. Nah, itu kalau hanya zahirnya saja tidak mengatasi masalah. Selain melakukan salat zahir, batinnya juga begitu. Khusyuk salatnya. Allahu Akbar. Betul-betul ingat bahwa Allah Maha paling besar. Insya Allah masalah-masalah sebesar apapun akan terasa mudah, karena teringat bahwasanya Allah lah yang mengatur segala masalah. Perkara besar mudah untuk dibikin kecil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang dapat kita baca pada sore hari ini. Karena itulah kalau berdoa diingat-ingat dua syarat ini supaya kita bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi orang yang mujabud da'wah, orang yang dikabulkan doanya sebenarnya gampang teorinya, ya. Tinggal dipraktekkan saja. Satu, syaratnya yakin betul Allah mengabulkan. Yang kedua, khusyuk, sehingga apa yang kita ucapkan diresapi dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.